review sidang hari ini, Bang. Gimana, Bang? Ya. Ahli. Jadi kan begini, sebenarnya kalau pendapat saya, yang diperlukan dalam persidangan kan ahli hukum. Kalau ahli sosiologi terlampau berlebihan. Berlebihan itu begini, kadar perkara ini tidak ada kekhasan, artinya kasat mata. Nah, ahli sosiologi itu diperlukan kalau memang secara kasat mata tidak kelihatan. Contohnya dikatakan tadi, onar itu terjadi karena ada dua orang yang berbeda pendapat memberikan komentar. Nah, sementara jelas yang memberikan komentar di sini tadi kami tanya siapa namanya, apakah orang, apakah robot, tidak bisa dijelaskan. Jadi ahli kalau diberikan suatu materi yang tidak garbage in, garbage out yang terjadi kan seperti ini. Jadi kan kasihan ahlinya. Nah, selanjutnya ahli sosiologi tadi jelas mengatakan, Pak Trubus ya, diberikan pertanyaan oleh penyidik, beliau membuat jawaban. Oleh penyidik katanya dikoreksi, kurang puas, mesti masukkan ini, masukkan ini, masukkan lagi lah. Jadi keahliannya lebih ahli penyidik apa lebih ahli Pak Trubus jadinya. Jadi aneh saya persidangan ini. Setahu saya ahli ngomong aja sudah. Kalau penyidik nggak setuju ya cari lagi ahli yang lain, kan begitu. Bukan maunya penyidik yang dikompletkan di dalam ahli. Kan ahlinya tadi. Berikutnya lagi, ahli dikatakan bahwa antara transkrip yang tertulis dengan suara sama. Sementara sudah sidang ini hampir setahun, itu jelas singa-singa, harimau-harimau, serigala-serigala. Sementara yang beliau dengar hanya singa, harimau. Tapi besok datangnya pasti berbeda lagi. Kami tahu ya sudahlah. Artinya ada sesuatu kejanggalan dalam perkara urusan Buton. Ada kejanggalan yang luar biasa. Makanya ahli akan diundang satu kali lagi. Jadi jarang dalam persidangan ahli itu bisa 2 kali datang. Tapi di persidangan urusan ini ahli bisa lebih dari 1 kali. Saksi atau pelapor lebih dari 3 kali itu terjadi. Kenapa? Karena banyak keganjilan-keganjilan. Jelas ahli sosiologi katakan kalau ada kerugian di antara para pemberikan komentar, yang dirugikan itu melapor. Maka kami tanya, apakah yang memberikan komentar Muanas, Aulia atau Husein? Kalau itu ya boleh melapor. Ternyata pelapornya bukan yang memberikan komentar misalnya. Nah, disodorkan oleh penyidik juga katanya mengenai apa yang di BAP. Sementara yang dilihat ataupun yang diberikan pendapat bukan yang dari BAP, berbeda. Karena yang dia lihat besar, di BAP kecil. Katanya itu komentar. Kami katakan tidak semua komentar. Jadi kasihan Pak Ali tadi. Jadi melampaui keahliannya. Kalau sudah pendapat bukan ahli lagi namanya. Kalau ahli kan pendapat sesuai keahlian. Kalau di luar itu, di luar pagar ya janganlah kasihan urusan Buton ya. Jadi tadi kami pancing juga ahli. Dari pasal 14 ayat 1 ayat 2, 15. Mana yang kena katanya? Beliau bilang yang kena adalah pasal 14 ayat 2. Lah jadi kenapa polisi masukkan lagi 14 ayat 1? Supaya bisa dipenjara maksudnya. Kenapa 14 ayat 2 nggak bisa masuk penjara? Jadi akal-akalan. Ahli sudah mengatakan ini pasal 14 ayat 2 yang bisa kena. Bukan 14 ayat 1. Kenapa dipasang? Oh kalau begitu ahli sesuai dengan kebutuhan dong. Nah, ini berarti sudah merusak rasa keadilan di masyarakat. Maka cocok lagi dibawa ke pengadilan. Karena rasa keadilan masyarakat itu hanya bisa diperoleh di dalam pengadilan. Sebagaimana hari ini hakim juga sepakat bahwa masih harus dipanggil lagi. Nah itu yang persidangan hari ini. Semoga pada persidangan berikutnya lagi tetap lancar dan kita masih bisa survival dalam masa COVID-19. Sekian dan terima kasih. Andita Slovo, Tony Tata Singarimun, Henry Siahan, Julianta Sembiring, Suta Widya, dan Anantara Rangkubo. Terima kasih. Bang tanya Bang, tadi kan Abang menanyakan berkali-kali soal selesai pemeriksaan penyidikan. Tadi ahli bilang selesai jam 11 malam. Abang tadi nanya apa yakin gitu. Dan itu tadi Abang bilang jam 8 udah selesai. Yang benar di BAP jam berapa? Nah, di sini di BAP dia katakan jam 11.
Nah saya tanya lihat jam enggak lihat jam. Nah penetapan tersangka Ruslan Buton tuh sekitar jam 8 ada. Jadi duluan penetapan tersangka dong? Baru dipanggil ahlinya. Tapi dia jadi tersangka karena pendapat ahli. Membingungkan nggak? Nah maka tadi dalam BAP dia ada katanya kan tersangka. Maka saya tanya, kok bisa Ruslan jadi tersangka? Sementara Ruslan jadi tersangka karena BAP-nya dia. Berarti dia memberikan BAP setelah jadi tersangka dong? Atau sekali jalan? Nah ini aneh juga. Jadi tolong untuk yang akan datang lebih cekatan lah, bukan ngajarin. Kalau bener buat yang bener lah. Sekarang pengacara udah pandai-pandai. Kalau dulu jadi pengacara susah, sekarang banyak orang bisa jadi pengacara. Orang pandai jadi pengacara sekarang semua gitu loh. Yang matematikanya jago, daya itunya, kreasinya luar biasa gitu, ya. Terus terkait dengan ahli yang sudah disodorkan draft pertanyaan, itu akan dibenarkan penyidikan seperti itu? Kalau BAP nggak begitu, satu ya jawab satu, dua ya jawab dua. Artinya kan ada interaksi tanya jawab. Ya, nah, itu BAP namanya. Ya, tidak mengisi kuesioner kan? Ya. Itu terungkap hari ini. Perkara Ruslan Buton sudah pasti keterangan ahlinya sudah nggak benar. Prosesnya kan, formilnya kan, formilnya nggak benar. Atau satu jawab satu. Ini dia ketik sendiri. Aneh. Dan tadi ahli juga mengaku bahwa setiap disidik atau diminta keterangan soal keahliannya memang seperti itu. Dipaksakan. Ya, jadi sebenarnya nggak seperti itu. Nah, jadi Ruslan Buton untuk di BAP misalnya 7 pertanyaan, 10 pertanyaan itu cuma dapatnya berapa lembar. Itu aja berjam-jam, ini bisa dalam sekejap. Beliau jelas katakan ini dipaksakan. Dipaksakan mesti ada, rupanya dipaksakan supaya ada ahli saja lengkaplah, karena ahli yang lain nggak ada tanggal itu, hanya yang bersangkutan. Saya belum buka, nanti saya buka persidangan berikutnya lagi. Ahli yang lain bukan tanggal 26, ada ahli pidana, tapi nggak dihadirkan di sini, malah sosiologi. Itu jauh sebenarnya. Ahli sosiologi itu perkara terlalu jauh, nggak efektif. Ahli pidana yang harus dihadirkan, karena yang tahu 14 ayat 1, 14 ayat 2, pasal 15, bagaimana tahun 46, bagaimana tahun sekarang, kenapa masih bisa dipakai? Padahal itu belum ada internet, belum ada ini. Jelas katanya barang siapa memasukkan internet. Emang internet ada zaman dulu? No. Nah, jadi menggunakan pasal yang tidak relevan jadinya. Sementara pasal 1 ayat 2 Undang-Undang KUHP menyatakan itu kan masalah kalau nggak ada undang-undangnya nggak ada pidananya. Ya kan? Selesai. Jadi JPU memang benar-benar tidak menghadirkan ahli pidana? Tidak. Malah ahli bahasa yang... Bahasa. Nah, bisa bayangkan kan? Jadi terlalu jauh. Harusnya pidananya hadirkan. Baru kita sedap. Jadi kami mau dikalahkan dengan ahli yang nggak relevan. Yang penting pokoknya. Kalau pokoknya sama saya pokoknya juga lah saya. Karena ini lemah semua. BAP-nya ini lemah. Kalau dia BAP-nya kuat, saya juga nggak bisa tanya lagi, udah lengkap semua. Kan di BAP udah ada semua, nggak bisa tanya. Karena nggak jelas aja. Masa dia ditanya berdasarkan indeks koedi, tiba-tiba di bawah berdasarkan media massa dan rekaman suara. Lah dari mana nggak ada relevan? Nggak relevan sekali. Sayang, kasihan Pak Trubus. Dipaksakan. Menurut saya, makanya akan kita lihat lagi persidangan berikutnya. Mudah-mudahan selesai. Tapi feeling saya nggak selesai juga kalau begini. Kami akan minta terus. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya, makasih ya. Yo, makasih. Merdeka.